sejahtera bagi kita semua. Salam sehat bagi kita semua juga. Saya akan menyampaikan firman Tuhan untuk ibadah Minggu tanggal 22 November 2020. Dan sebelum saya menyampaikannya, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu untuk mendengarkan firman Tuhan, firman yang berkuasa di dalam kehidupan kita, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada tanggal 22 November 2020 tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai ayat yang ke-46. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan? Atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku."
dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kapankah kita selaku orang percaya mengalami hari yang paling bahagia dan hari yang paling berarti? Tentu jawabannya adalah saat kita menerima Kristus selaku Tuhan dan Juru Selamat. Seperti nyanyian Kidung Jemaat nomor 395 mengungkapkan syair, betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Apa yang diungkapkan dalam lagu ini adalah sungguh benar. Hari yang paling menentukan dan penuh makna adalah saat kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat. Sejak saat itu, hidup kita telah diubah dan akan terus diperbarui sehingga seluruh kehidupan kita berada di bawah pemerintahannya. Perubahan dan pembaharuan hidup tersebut merupakan titik balik menyeluruh, sehingga kita terpanggil untuk meninggalkan seluruh pola hidup lama yang duniawi. Kehidupan kita berikutnya ditandai oleh kesetiaan, oleh ketaatan kepada kehendak Kristus, yaitu sikap kasih kita kepada Tuhan Allah dan sikap kasih kita kepada sesama manusia. Namun dalam realitasnya, apakah kita senantiasa hidup taat, hidup setia kepada kehendak Kristus? Dalam perjalanan ziarah iman kita di tengah-tengah dunia ini, ternyata iman dan kasih kita sering kandas. Kita tidak mau peduli dengan sesama kita, dan kita lebih sering sibuk atau lebih sering fokus kepada kepentingan diri kita sendiri. Lebih tepatnya, kita lebih mudah menerima Kristus selaku Juru Selamat dibandingkan menerima Kristus selaku hakim di akhir zaman. Menerima Kristus selaku hakim agung yang mengadili setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, itu berarti kita harus berani mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, tindakan kita kepadanya di saat penghakiman yang terakhir. Kedatangan Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan dan membela setiap orang yang lemah, setiap orang yang menderita. Kristus bukan hanya tampil sebagai Tuhan penyelamat atas orang-orang yang miskin, atas orang-orang yang tidak berdaya, tetapi juga Tuhan hadir kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang sehat, dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Seperti di dalam kitab Yehezkiel 34 ayat yang ke-16, yang merupakan epistel minggu ini, yang isinya Allah berfirman, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya.
Saudara-saudari, ibu bapak yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja mengimani Kristus sungguh-sungguh manusia, sekaligus juga Kristus sungguh-sungguh Allah. Ketika Kristus bersedia mengidentifikasikan dirinya sebagai orang yang menderita, kemuliaan dan keilahiannya sama sekali tidak pernah berkurang. Teks khotbah hari ini dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai ayat ke-46 tentang penghakiman terakhir dimulai dengan kedatangan Anak Manusia yang datang dengan kemuliaannya. Para malaikat bersama-sama dengan dia datang sebagai raja untuk menghakimi. Kedatangannya sebagai hakim menghakimi menurut perbuatan-perbuatan kita. Lalu yang menjadi soal, apakah kita sungguh-sungguh percaya? Kepercayaan bukanlah suatu pendapat atau teori saja, tetapi percaya itu berarti hidup di dalam kepercayaan itu, percaya yang hidup, yang menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Jika dalam hidup ini kita berpegang kepada salib Kristus, bahwa Dia telah membereskan, bahwa Dia telah melepaskan segala dosa-dosa kita, dan kita telah menunjukkan rasa percaya kita itu dengan perbuatan, dengan tindakan yang nyata, maka kita akan menantikan kedatangan Kristus itu sebagai sang hakim dengan kepala yang tegak. Ia datang, Kristus yang datang itu dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia. Juga mereka yang telah menikam Dia akan melihat Yesus yang dimuliakan. Yesus Kristus hakim yang datang itu akan memisahkan seseorang dari yang lain sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Sama seperti gembala memisahkan domba-domba dengan kambing-kambing, menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan menempatkan kambing-kambing di sebelah kirinya. Apa dasar hukuman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam penghakiman yang terakhir itu? Yaitu sesuai perbuatan-perbuatan manusia. Atau bagaimana manusia itu memperlakukan saudara-saudara Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang malang, orang-orang yang miskin, orang-orang yang memerlukan pertolongan, orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Bagaimana manusia itu memperlakukan sesamanya di tengah-tengah dunia ini. Itu yang menjadi dasar hukum yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam penghakiman yang terakhir itu. Maka dalam ayat 40 dikatakan di dalam teks ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dalam hal ini, Yesus menyamakan dirinya dengan orang-orang yang menderita. Sang Raja menyebut orang-orang yang malang yang perlu ditolong itu adalah saudara-saudara Yesus. Maka perbuatan kepada orang-orang yang hina, orang-orang yang menderita, orang-orang yang butuh pertolongan itu adalah perbuatan kepada Raja tersebut, yaitu kepada Yesus Kristus.
Pemisahan antara kambing-kambing dan domba-domba menunjukkan pemisahan antara orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan orang-orang yang tidak berbuat apa-apa, bahkan orang-orang yang terkutuk yang melakukan kejahatan. Domba adalah lambang orang-orang yang benar, yang melakukan kebenaran di tengah-tah kehidupannya, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesamanya, kepada saudara-saudara Yesus. Sedangkan kambing-kambing itu sebagai orang-orang yang terkutuk, orang-orang jahat yang tidak melakukan apa-apa kepada saudara-saudara Yesus, yang tidak memperdulikan orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang menderita kelaparan di tengah-tengah dunia ini. Maka di dalam penghakiman yang terakhir itu dikatakan bahwa Yesus akan memisahkan domba-domba dan kambing-kambing. Dia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan para kambing-kambing yang di sebelah kiri itu akan siap untuk menerima hukuman dari Tuhan Yesus sebagai hakim yang agung. Itu sebabnya di ayat 41 di dalam teks ini dikatakan, "Enyalah, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya." Saudara-saudari yang terkasih, maka melalui teks ini ada 3 pesan yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama, kita hidup di antara 2 waktu. Hidup dengan mengingat penyataan Allah di masa lampau, dan hidup dengan menanti-nantikan penyataan kerajaannya di masa depan. Hidup orang beriman dicirikan oleh baptisan dan perjamuan kudus. Kita telah dibaptiskan agar supaya senantiasa kita boleh berpegang kepada apa yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita di masa lampau. Dan dalam merayakan perjamuan kudus itu, perhatian kita diarahkan kepada perjamuan agung di dalam kerajaan Allah. Dan yang kedua, Kristus pengharapan kita. Bukan pengharapan yang kabur atau pengharapan yang samar-samar. Pengharapan kita mempunyai isi yang konkret. Sebab Dia yang akan datang itu adalah Yesus Kristus yang pernah datang ke dunia ini agar makin dekat, hadir secara penuh dan solider, berempati dalam tiap penderitaan yang dialami oleh umatnya. Selagi kita masih hidup, Yesus menginginkan agar kita juga melakukan seperti yang Ia lakukan. Segala tindakan kita kepada sesama kita di tengah-tengah dunia ini akan diadili saat Kristus datang sebagai hakim di akhir zaman. Maka apa yang kita lakukan kepada sesama kita ketika kita menolong, ketika kita memberi makan, ketika kita memberi tumpangan, ketika kita memberi minuman, ketika kita membalut luka orang lain, ketika kita melawat orang lain, maka semuanya itu kita lakukan untuk Tuhan Yesus Kristus. Dan yang ketiga, yang terakhir, tentang hari kedatangannya, hari penghakiman. Kita tidak tahu hari dan waktunya. Kita tidak dapat menghitung-hitung kapan Kristus datang, kapan hari penghakiman itu.
Tetapi hari itu pasti akan datang, sama seperti hari kematian kita yang sekali kelak akan tiba. Hari kematian bagi kita berarti berakhirnya waktu kita, kairos yang telah diberikan Allah kepada kita. Hari Minggu ini kita mengingat saudara-saudara kita, atau mungkin juga mengingat anggota keluarga kita, atau juga mengingat anggota jemaat kita yang meninggal pada tahun ini. Kita mengingat semuanya itu bukan untuk membuat kita bersedih, membuat kita menangis, tetapi kita memperingati itu supaya kita juga mengingat bahwa waktu kairos yang diberikan Tuhan kepada kita agar kita isi, kita lakukan dengan kehendak Tuhan, dengan sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Dia datang pertama ke tengah-tengah dunia ini. Yesus berkata, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Masih banyak lagi yang harus kita lakukan di tengah-tengah dunia ini, yang menjadi kehendak Allah yang harus kita lakukan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar ini menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Tuhan sambil menantikan kedatangannya yang kedua kali. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang sungguh mengasihi kami, yang begitu mencintai kami. Dari hari ke hari Engkau terus memelihara dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, memasuki kehidupan yang terang, sehingga kami mengenal Engkau sebagai juru selamat kami, dan keselamatan yang Engkau beri bagi kami memampukan kami menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga waktu kairos yang Tuhan beri bagi kami dapat kami isi dengan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama kami manusia. Tambahilah ya Tuhan rasa cinta kasih kami kepada sesama kami manusia, terlebih-lebih kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari kami, agar kami dapat mengasihi dan menolong mereka atas dasar cinta kasih yang dari Tuhan, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Maka ketika Engkau datang Tuhan, Engkau mendapati kami di dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja gereja kami dan Hakim kami yang adil. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.